Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas praktikum riset operasi pada bab metode Big M dan dua fase. Untuk bab ini ada 4 capaian pembelajaran seperti biasa. Kita akan menggunakan Microsoft Excel dan R. Di sini bedanya metode Big M dan dua fase dengan metode Simplex pada video sebelumnya, yaitu jika dalam metode Simplex dapat digunakan untuk persoalan maksimum atau minimum. Kemudian variabel tambahan yang digunakan dalam fungsi batasan disebut variabel select apabila fungsi batasnya bertanda kurang dari sama dengan, dan menambahkan variabel surplus apabila fungsi batasannya bertanda lebih besar sama dengan. Kemudian pada metode Simplex apabila semua fungsi batasan bertanda kurang dari sama dengan ruas kanan bernilai lebih besar sama dengan 0, maka semua variabel select dapat digunakan sebagai awalasan solusi basis yang memungkinkan. Namun, apabila fungsi batasan memuat tanda lebih besar sama dengan dan atau sama dengan, maka akan menjadi tidak mudah untuk menggunakan variabel select sebagai solusi awal yang memungkinkan. Oleh karena itu, dikembangkan metode Big M dan dua fase. Untuk metode Big M, metode ini digunakan jika terdapat dalam fungsi batasan kita terdapat tanda lebih besar sama dengan dan atau sama dengan, sehingga variabel basis tidak diperoleh langsung dari fungsi batasan. Kita nanti akan menambahkan variabel yang disebut variabel artifisial ke dalam fungsi batasan tersebut. Di sini ya, ketika di model awalnya fungsi batasannya terdapat tanda lebih besar sama dengan, maka kita akan mengurangkan dengan variabel surplus dan menambahkan dengan variabel artifisial. Jika tandanya sama dengan, kita hanya menambahkan variabel artifisial seperti ini. Kemudian di fungsi tujuannya, untuk fungsi tujuannya dimaksimumkan, maka akan dikurangi dengan min M. M itu merupakan suatu bilangan yang sangat besar. Oleh karena itu disebut dengan metode Big M. Ketika kasusnya minimumkan atau minimasi, maka akan ditambahkan dengan penalti sebesar M. Nah, sedangkan untuk metode dua fase, metode ini juga digunakan jika dalam fungsi batasannya terdapat tanda lebih besar sama dengan dan atau sama dengan. Di sini kita perlu menambahkan variabel bantuan yang disebut variabel artifisial yang tadi. Dalam metode dua fase terdapat dua tahapan, yaitu fase 1 dan fase 2. Fase 1 fungsinya adalah meminimumkan variabel artifisialnya, baik untuk persoalan maksimumkan atau minimumkan. Sedangkan fase 2 baru kita akan memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuannya. Oke, sekarang kita ke contoh persoalan di sini. Di sini diketahui fungsi tujuan kita adalah meminimumkan nilai Z sama dengan 2x1 plus 3x2 dengan batasannya ada 4 batasan termasuk batasan yang non-negatif. Nah, kita akan menggunakan Excel dan R seperti biasa. Di deskripsi persoalannya dulu, kita punya variabel keputusannya X1 dan X2, kemudian fungsi tujuannya seperti pada contoh soal. Nah, kita langsung buka Excel-nya seperti biasa. Kita tuliskan dulu variabel keputusan. Kita punya X1 dan X2. Kemudian kita punya fungsi tujuan. Kita punya berapa jumlah X1 dan X2 yang harus, kalau ini kasusnya di industri berarti yang harus diproduksi. Dengan keuntungan atau labanya atau profitnya tadi sebesar 2 dan 3, kemudian totalnya yang akan kita cari. Meminimumkan. Diperoleh dari sum produk seperti biasa, dari jumlah yang akan diproduksi dikalikan dengan keuntungan. Mungkin ini bukan keuntungan tapi biaya, karena kasusnya minimasi.
Oke, kemudian kita punya fungsi batasan atau kendala. X1 dan X2. Untuk batasan pertama, kita punya batasan kedua, ada 1 dan 3, dan batasan ketiga 1 dan 1. Dan di sini total, sini tanda, dan di sini right hand setnya. Nah, ini seperti biasa tandanya ada kurang dari sama dengan, kemudian lebih besar sama dengan, dan sama dengan. Ruas sebelah kanannya, ini totalnya diperoleh dari sum product dari jumlah kita yang akan dicari. Jangan lupa dikunci karena nilainya tidak berubah, dikalikan dengan batasannya. Nah, kita drag ke bawah. Oke. Ini saya kasih warna seperti biasa. Biasa kita klik data, kemudian solver. Di sini set objektifnya kita ingin mencari total biaya, kemudian to-nya kita pilih minimum karena tadi soalnya meminimumkan. Changing variabelnya adalah jumlah X1 dan X2-nya. Kemudian constraint-nya total di sini tandanya kurang dari sama dengan. Constraint-nya 16. Kita tambahkan yang di sini tandanya lebih besar sama dengan. Dan yang terakhir tandanya sama dengan. Oke, kemudian di sini dicentang, pilih yang simplex LP, kemudian solve, pilih answer. Nah, kita lihat reportnya. Nah, di sini diperoleh jumlah X1 dan X2 yang harus diproduksi sebanyak atau sebesar 5. Kemudian di kolom constraint kita lihat di sana, di kolom constraint di sini pada kolom select di sini terdapat diketahui bahwa batasan 1 terdapat sisa sumber daya sebesar 1. Kemudian untuk batasan 2 dan 3 jumlahnya sama dengan 0, artinya tidak terjadi atau tidak ada kelebihan maupun kekurangan dari sumber daya tersebut. Oke, selanjutnya kita akan coba di R-nya. Kita buka R-nya. Nah, di sini kita memerlukan package boot. Dan seperti biasa, kita akan set koefisien dari fungsi tujuan kita. Tadi ada 2 dan 3. Kemudian biasa kita set matriks yang berkoresponding dengan koefisien dari constraint kita. Berdasarkan baris. Saya membacanya berdasarkan baris. Di sini saya punya, karena tadi constraint kita tandanya berbeda-beda, maka saya buat seperti ini. Constraint pertama, kemudian constraint kedua, dan constraint ketiga. Ini disesuaikan dengan persoalan kita. Oke, kemudian kita final value kita, nilai Z kita. Tetap menggunakan perintah simplex. A kita di sini ya.
Nah, kita isikan dengan fungsi tujuan kita. Hanya adalah objektif, kemudian A1. A1 adalah matriks koefisien yang dari konstran kita yang tandanya kurang dari sama dengan. Tadi kalau di soal C1 kita ini tandanya kurang dari sama dengan. Dan B1-nya nilai ruas kanan dari konstran pertama kita yaitu 16. Kemudian saya tulis di bawah. A2 kita konstran yang nilainya atau tandanya lebih besar sama dengan. Tadi yang konstran kedua kita dengan nilai B2-nya sama dengan 20. Dan A3 kita konstran yang tandanya equality constraint atau sama dengan, yaitu konstran C3 dengan B3-nya nilainya adalah 10. Kemudian maksinya kita false, karena tadi tujuan kita adalah meminimumkan. Nanti kita panggil Z. Coba kita run dulu. Ini diperoleh optimal solusinya, solusi optimalnya X1-nya sebesar 5 dan X2-nya juga sebesar 5 dengan optimal value of objective function-nya sebesar 25. Tadi seperti di hasil yang diperoleh dari Excel kita. Oke. Demikian untuk praktikum pada hari ini tentang metode Big M dan dua fase. Ini masih seperti pada video sebelumnya yang membahas tentang metode simplex, hanya tanda-tandanya dari konstran kita yang bervariasi. Ada yang kurang dari sama dengan, maka di R-nya kita akan isikan yang A1 dan B1-nya, kemudian jika tandanya lebih besar sama dengan, A2 dan B2-nya yang diisikan, jika tanda konstran kita adalah sama dengan A3 dan B3. Kemudian jika fungsi tujuan kita adalah untuk minimasi, maka di sini maksimasinya dipilih false. Demikian, jika ada pertanyaan, silakan berikan komentar di bawah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.